10 menit nanti itu masing-masing dipresentasikan ke depannya hasil kerja kelompoknya. Kali berapa? 13 kali 17. 17 semua di sini? Oke. Memang hidup manusia Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, nanti tajam antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, kedua karena kecepatannya lebih turun, berarti barangnya lebih dalam. Pertanyaannya. Pada gambar pertama, alfanya diketahui 60 derajat. Tikungan, coba lihat. Tikungan pertama, mana yang lebih tajam dengan yang kedua? Yang pertama. Sedangkan rasiopan yang berdekatan lingkaran, yaitu dengan rumus panjang mundur dibagi dengan keliling lingkaran, yaitu 3/42, dibagi dengan bagian Ini sudah paham. Tanpa dijaga sama gurunya. Tadi ada yang abstain kan? Abstain itu maksudnya nggak berani. Pada 90 dia terus diam aja. Ada nggak? Ada yang datar-datar aja nggak? Ada nggak yang nggak menjawab? Nah itu yang bahaya. Jadi salah diperbaiki maka adik. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Guru serta karyawan dan karyawati SMA Negeri 7 Padang dan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 7 Padang yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Selawat beriring salam kita aturkan kepada utusan Allah, kepala keluarga penuh cinta, seorang pendidik yang patut kita teladani sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk yang pertama kita mintakan sambutan Kepala SMA Negeri 7 Padang pada Ibu Yuni Ara SPD MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sempitnya waktu, maka salam penghormatan saya tumpangkan saja kepada Ibu Pembawa acara. Namun saya akan, karena Ibu Pembawa acara pakai pantun, saya nggak mau pula ketinggalan Pak ya. Nah, tapi anak-anak Ibu pakai cakep ya. Ya. Beli minyak pakai dirijen. Pengisi lampu selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Dirjen. Kami tunggu kedatangan selanjutnya. Pada kesempatan ini salam penghormatan saya sudah saya tumpangkan tadi kepada Bapak karena kami yakin kunjungan Bapak adalah bentuk evaluasi, di mana kalau ada nanti rekomendasi yang ditinggalkan maka tugas kami selanjutnya menindaklanjuti. Banyak hal tadi walaupun Pak Dirjen mengajar tadi, banyak hal yang akan saya contoh. Jadi mungkin nanti akan saya sampaikan juga kepada teman-teman bagaimana sesungguhnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Tidak bisa satu kali, dua kali kita berikan arahan, kita kasih clue, baru akhirnya anak-anak kita itu sampai di tujuan. Nah, disinilah Pak Dirjen, kami sangat senang mungkin menggunakan kurikulum Merdeka ini karena memang kami tidak ada lagi diberi target-target tertentu. Tuh, kalau saya sebagai kepala sekolah itu yang paling berikan kebebasan memilih mana yang mereka suka. Jadi artinya tidak bertemu lagi anak-anak galau di saat kita SNPTN mau pilih apa? Mancak Bu, nah, masih ingat kan bahasa Padangnya Pak ya? Mau ya Bu, nah, mereka galau tapi kalau hari ini kelas 10 teman-teman guru sudah menyatakan kamu maunya kemana? Nah kalau tujuannya kedokteran, berarti biologi sama kimia yang harus kamu periksa untuk sama-sama belajar dan mencoba. Sebab untuk yang baru ini tidak ada yang sempurna. Sama halnya seperti anak-anak tadi, nggak bisa kita kasih clue yang benarnya seperti ini. Maka kami SMA 7 Padang siap
belajar dan berkomitmen untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini selangkah lebih maju dibandingkan kami menempatkan Bapak tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih semangatnya nih. Walaupun puasa semangat nih adik-adik ya. Tandanya kalian anak muda ini menerus bangsa ya nanti. Baik. Yang saya hormati teman-teman dari BPP, ada Pak Irsad, ada Pak Ilyasman, Pak Ilyasman. Kemudian dan Bapak Ibu dari Kepala Dinas, ini diwakili oleh Kabid kita, Kabid GTK, Pak Sindra. Kemudian Bapak Ibu dari Kepala BGP diwakili oleh Pak Firman, Kepala BGP-nya ada Mikir di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan tentu saja dengan siswa-siswa yang sudah hadir di sini. Meluangkan waktunya di sini ya. Ini dari masjid dibawa ke sini ya. Oke. Ibu Kepala Bu Era, sejak datang kemarin saya merasakan energi yang luar biasa dari semangat Bu Yuni Era dari sebelum-sebelumnya. Izin buka puasa dengan kurma. Jangan lupa baca bismillah. Mari semua semangat bekerja sama agar kurikulum Merdeka terlaksana dengan sesungguhnya. Siswa belajar riang gembira, bahagia rasanya dengan kurikulum Merdeka. Mari dukung implementasinya di sekolah demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Praktek baik. Kita sudah ke SMK 6, kita dapat feel praktek baiknya itu seperti apa dari implementasi kurikulum Merdeka. Kita sudah ke SLB Negeri 1, ini ditemani Pak Sindra dari awal kan. Sudah dapat feel-nya yang baik seperti apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di guru. Saya ingin dengarkan dari SMA 7. Silakan nih, ini mulai dari guru dulu atau siswa dulu atau pengawas dulu? Nah, ini di zaman kurikulum Merdeka ini inisiatif loh. Nah, silakan di siswa. Saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya belajar pada kurikulum Merdeka ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wina Junita, Bapak. Saya kelas 11 F3. Menurut saya, kurikulum Merdeka ini sangat bagus dan sangat menarik bagi saya pribadi. Karena pada kelas 10, saya dituntun untuk memilih mata pelajaran yang saya sukai. Sehingga di kelas 11, saya bebas belajar apa saja mata pelajaran yang saya sukai. Dan juga kurikulum Merdeka ini sangat mendukung skill saya, di mana saya mempunyai gaya belajar audiovisual. Dengan saya mendapatkan semua gaya belajar saya, yaitu audiovisual dan juga 15%-nya kinestetik. Hal yang paling saya sukai adalah ketika melakukan proyek penguatan pelajar Pancasila. Karena di sana saya dituntut untuk bereksplorasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif bagaimana saya bisa mengembangkan skill-skill yang telah saya dapatkan melalui pembelajaran di kelas. Dan juga Bapak, ini yang paling terkesan bagi saya, sedikit curhat, yaitu bimbingan. Gugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih berjumlah 8. Sekolah penggerak indah menawan, tempat siswa meniti masa depan. Izin kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Wakil, Ibu Bapak Guru, dan Bapak Dirjen beserta rombongannya. Saya koreksi dulu ya. Ini gara-gara Bu Kepala Sekolah ini. Saya direktur, Pak. Dirjen itu di atasnya direktur. Itu Pak Iwan. Siap salah. Siap izin kepada Bapak Direktur dan rombongannya. Baik, pada kurikulum Merdeka ini saya baru kelas 10. Jadi kami kelas 10 masih shock atas
kurikulum Merdeka ini. Ini hambatan bagi saya. Selama saya belajar di kurikulum Merdeka, saya dapat merasakan kebebasan dalam diri saya, terutama ketika saya dapat memilih mapel yang saya sukai. Saya dapat menggali potensi diri saya. Nah, yang paling saya suka dalam dalam kurikulum Merdeka yaitu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sangat antusias dalam diri saya untuk melakukannya. Terutama di situ kita dapat lebih banyak bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, kemarin itu kan ada program penguatan profil pelajar Pancasila tentang gaya hidup berkelanjutan. Saya membuat kompos. Di situ saya sangat senang karena sebelumnya saya nggak tahu bagaimana cara membuat kompos. Di situ yang paling saya sangat senang adalah saya dapat menjualnya. Saya dapat menghasilkan uang dari situ. Nah, selanjutnya kemarin saya juga ada belajar tentang bagaimana cara mengelola tumbuhan lidah buaya. Kemarin di situ saya dapat menjual 150 minuman dari lidah buaya tersebut. Nah, selanjutnya saya juga sangat senang di mana saat saya belajar kelompok, saya dapat lebih bebas gitu. Biasanya saya di rumah waktu di kurikulum 2013, saya tuh kayak lebih tertutup dan tidak bisa bersosialisasi lebih gitu dengan teman-teman. Ya kalau misalnya cuman bertemu di sekolah. Kalau misalkan belajar kelompok, saya sangat senang karena saya dapat bertemu dengan teman-teman saya. Saya dapat bertukar pikiran dengan teman-teman saya dan itu hal yang sangat berkesan bagi diri saya. Nah, itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang saya hormati Direktur GTK beserta rombongan yang hadir pada ini, saya dari Guru Bahasa Indonesia menyampaikan kesan mengajar dengan kurikulum Merdeka. Sebelumnya pada kurikulum 13 kita disuruh mengejar target. Jadi setiap materi itu padat sekali yang harus saya kejar di dalam semester ini. Jadi karena sibuk mengejar materi, kadang-kadang tingkah laku anak-anak itu menjadi bumerang bagi kita. Kadang-kadang saya dengar guru karena bosannya melihat anak-anak. Ada pernah teman saya mengajar, saya dengar begini, kalau tidak saya yang keluar, kamu yang keluar. Apa kata jawab siswanya? Saya, katanya. Ya, jadi gurunya yang disuruh keluar. Tetapi dengan adanya kurikulum 13 ini membuat kita nyaman mengajar. Pertama, kurikulum Merdeka ini membuat kita nyaman belajar. Pertama kita lihat sebelum kita memulai mengelompokkan masuk lokal, anak-anak sudah diadakan tes diagnostiknya oleh guru BK. Jadi anak-anak ini sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kalau kita dekati dia, rupanya dia menuntut kepada guru, kepada mama dan bapaknya harus jujur. Jadi setelah kita dekati dia secara maksimal, malah dia peluk gurunya. Tak dikit. Guru-gurunya itu dia peluk, dia rangkul, malah dia nangis. Maafkan saya, maafkan saya. Artinya anak-anak dengan kurikulum Merdeka betul-betul dapat mengembangkan apa yang beliau inginkan, di mana gurunya bergerak serentak bagaimana membimbing dan mengajar anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik untuk masa depan. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka dan IKN ini dapat memenuhi cita-cita kita. Demikian saja dulu Pak Ketika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek profil pelajar Pancasila, Vina merasa diskusinya, ekspresinya jalan dan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya Vina ya. Saya berharap yang lain juga merasakan hal yang sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kalian generasi penerus bangsa menuju nanti Indonesia Emas 2045. Tolong jaga spiritnya ya. Tetap jaga spiritnya, maksimalkan kemampuan kalian, dan saran saya nanti kalau kuliah jangan kuliah aja, aktif organisasi. Kalau kuliah aja, itu kalian berdialog hanya dengan buku. Kemudian sesekali kalau sains itu ya kerjasama terkait ilmunya, ya kan? Tapi tidak belajar realitanya. Bagaimana ngejar-ngejar wali kota,
ya. Untuk sebuah proposal, capek-capek ternyata dapat ajudannya, proposalnya 500.000, dapatnya 50.000. Itu pelan-pelan udah bangga itu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, itu Bapak Ibu adik-adik akan menjadi orang-orang yang tangguh kalau berani melewati itu. Belajar iya, organisasi iya, karena di organisasi itu belajar kepemimpinan. Dan itu melekat nanti dalam diri. Begitu melekat itu jadi karakter. Nah, itu yang tadi disebut Pak Ilyasman ya. Orang Sumatera Barat itu dulu punya karakter dan yang luar biasa. Itu yang harus dihidupkan lagi. Bapak Ibu harus nonton film Buya Hamka ya. 20 April, 9 tahun loh proses bikinnya itu. Saking menjaganya nama Buya Hamka. Nah, itu harus kita menjadi penyemangat lagi nih buat adik-adik ya. Oke. Bu, saya tahu catatan-catatan teknis. Saya merasakan feel yang harus ada feedback untuk guru-guru lebih punya inisiatif, lebih berani mencoba hal-hal yang baru. Referensinya ada PMN. Referensi singkat tadi saya cobakan, ya Bu ya. Kepala sekolah melihat proyek profil pelajar Pancasila, Vina merasa diskusinya, ekspresinya jalan, dan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya Vina ya. Saya berharap yang lain juga merasakan ya hal yang sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kalian generasi penerus bangsa menuju nanti Indonesia Emas 2045. Tolong jaga spiritnya ya, tetap jaga spiritnya, maksimalkan kemampuan kalian. Dan saran saya nanti kalau kuliah, jangan kuliah aja, aktif organisasi. Kalau kuliah aja itu kalian berdialog hanya dengan buku, kemudian sesekali kalau sains itu ya kerjasama terkait ilmunya, ya, tapi tidak belajar realitanya. Bagaimana ngejar-ngejar wali kota, ya, untuk sebuah proposal, capek-capek ternyata dapat ajudannya, proposalnya 500.000, dapatnya 50.000. Itu pelan-pelan udah bangga itu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, itu Bapak Ibu adik-adik akan menjadi orang-orang yang tangguh kalau berani melewati itu. Belajar iya, organisasi iya, karena di organisasi itu belajar kepemimpinan. Dan itu melekat nanti dalam diri. Begitu melekat itu jadi karakter. Nah, itu yang tadi disebut Pak Ilyasman ya. Orang Sumatera Barat itu dulu punya karakter dan yang luar biasa. Itu yang harus dihidupkan lagi. Bapak Ibu harus nonton film Buya Hamka ya. 20 April, 9 tahun loh proses bikinnya itu. Saking menjaganya nama Buya Hamka. Nah, itu harus kita menjadi penyemangat lagi nih buat adik-adik ya. Oke. Bu, saya tahu catatan-catatan teknis. Saya merasakan feel yang harus ada feedback untuk guru-guru lebih punya inisiatif, lebih berani mencoba hal-hal yang baru. Referensinya ada PMN. Referensi singkat tadi saya cobakan, ya Bu ya. Kepala sekolah melihat proyek profil pelajar Pancasila, Vina merasa diskusinya, ekspresinya jalan, dan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya Vina ya. Saya berharap yang lain juga merasakan ya hal yang sama. Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kalian generasi penerus bangsa menuju nanti Indonesia Emas 2045. Tolong jaga spiritnya ya, tetap jaga spiritnya, maksimalkan kemampuan kalian. Dan saran saya nanti kalau kuliah, jangan kuliah aja, aktif organisasi. Kalau kuliah aja itu kalian berdialog hanya dengan buku, kemudian sesekali kalau sains itu ya kerjasama terkait ilmunya, ya, tapi tidak belajar realitanya. Bagaimana ngejar-ngejar wali kota, ya, untuk sebuah proposal, capek-capek ternyata dapat ajudannya, proposalnya 500.000, dapatnya 50.000. Itu pelan-pelan udah bangga itu. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, itu Bapak Ibu adik-adik akan menjadi orang-orang yang tangguh kalau berani melewati itu. Belajar iya, organisasi iya, karena di organisasi itu belajar kepemimpinan. Dan itu melekat nanti dalam diri. Begitu melekat itu jadi karakter. Nah, itu yang tadi disebut Pak Ilyasman ya. Orang Sumatera Barat itu dulu punya karakter dan yang luar biasa. Itu yang harus dihidupkan lagi. Bapak Ibu harus nonton film Buya Hamka ya. 20 April,
9 tahun loh proses bikinnya itu, saking menjaganya nama Buya Hamka. Nah itu harus kita menjadi penyemangat lagi nih buat adik-adik ya. Oke, Bu, saya tahu catatan-catatan teknis, saya merasakan feel yang harus ada feedback untuk guru-guru lebih punya inisiatif, lebih berani mencoba hal-hal yang baru. Referensinya ada PNM. Referensi singkat tadi saya cobakan, ya Bu ya. Kepala sekolah melihat bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sini untuk menjadi lebih baik seperti Ibu, siapa tadi Bu? Novita. Bu Novita bisa lebih bersemangat. Kurikulum Merdekanya ada, PNM-nya ada, ruang geraknya ada, pengawasnya sudah mengerti, kabinetnya mendukung, apalagi yang ada adalah action, eksekusi. Ya, catatan Pak Prima tadi, mungkin Pak Kabit nih mencatat ini, banjir ini gimana mengatasinya, atau mungkin banjir ini bisa teman-teman siswa menjadi potensi untuk diberdayakan apa gitu. Video kan Bu, kirim ke Pak Swindra. Ada dua itu, ada kreatif, ada retorika, apa istilahnya itu? Ya, kalau apa sindiran itu apa namanya? Lupa saya. Sambil mengingatkan Pak Swindra, Pak ini sekolah ada. Nanti biar Pak Swindra yang memperjuangkan apakah kemana gitu ya. Ibu, ini sudah cukup. Saya pikir pesannya sudah sampai semua. Pesan Bapak Ibu, siswa, guru dan pengawas ke kami. Jadi catatan kami karena ada tujuan praktek baik di sini akan kita angkat, publikasikan. Kita mohon izin ya Bu ya. Teman-teman nanti yang meramu, ada narator-narator di sini, ada Pak Fariza, ada Mas Busro. Kemudian kami sudah merasakan feel-nya, walaupun belum terlalu utuh nih Bu. Tapi itu jadi catatan yang saya yakin Bu Era tadi udah paham. Mudah-mudahan tadi Bu, tim Ibu banyak yang melihat juga ya Bu, simulasi tadi ya, sebagai potret apa yang harus kita lakukan ke depan. Oh iya, berarti bisa didiskusikan ya. Tidak lupa membawa bekalnya. Merdeka belajar untuk kita bersama, supaya anak kemenakan kita sukses masa depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekilafan, kesalahan. Wabillahi. Kalau balamu.
Bapak.